Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian Tarbiyah Ruhiyah. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Arkanut Thariq, yaitu prinsip-prinsip dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau at-taqarrub ila Allah, dengan tujuan untuk menggapai kesempurnaan iman dan takwa, demikian juga kesempurnaan tauhid, cinta dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini di hadapan saya ada satu kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip tersebut, karangan dari Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala an, yang berjudul Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Pada halaman 36 beliau menjelaskan tentang beberapa prinsip yang wajib kita tunaikan ketika kita sedang dalam proses menempuh perjalanan kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesempurnaan iman dan takwa, cinta dan ma'rifah kepadanya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid dharain, Allahumma amin. Wa arkanut tariqi arba'atu asya' al-ju'u wal 'uzlatu was-sahru wa qillatul kalam. Dan prinsip-prinsip dalam menempuh perjalanan kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama adalah al-ju', lapar. Bukan berarti enggak makan. Ya, kalau lapar ya makan, tetapi yang dimaksud lapar di sini maksudnya tidak berlebihan dalam makan dan minum. Ya, makan dan minum sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan keinginan. Mengatur pola makan. Makanan harus sehat, suci dan juga bergizi. Dan ya, jumlahnya jangan terlalu banyak. Yang penting kan berkualitas. Seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan beliau ya sederhana aja, tetapi berkualitas. Ya. Beliau makan hanya 2 kali sehari, pagi dan sore. Demikian juga para sahabat. Kalau kita kan paling kurang 3 kali ya. Sarapan, makan siang, makan malam, ditambah lagi ngemil. Ya. Maka snack, kue-kuean dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Di dalam Islam terkait dengan makan dan minum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita makan dikala lapar ya, dan berhenti sebelum kenyang. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Itu bagi para pemula. Seperti itu ya. Karena apabila kita terlalu kenyang, terlalu banyak minum, pasti sebentar-sebentar buang air kecil, buang air besar. Sakit perut, malas, loyo, ngantuk. Ya. Kurang semangat lah. Dan tujuan kita kan untuk beribadah hidup ini. Banyak kewajiban kehambaan kita kepada Allah, salat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, beribadah kepada Allah. Dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita perlu kekuatan. Dan terlalu banyak makan tidak mendatangkan kekuatan, bahkan akan mendatangkan sifat malas, ya, loyo, lemes lah kayak gitu, ngantuk. Berarti peluang kita untuk beribadah semakin terkikis. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk menikmati makanan dan minuman. Tetapi takarannya harus jelas sesuai dengan aturan syariat. Jangan terlalu berlebihan. Karena apabila kita makan secara berlebihan, yang pertama adalah akan merugikan jasad kita, sakit-sakitan. Ya kan, orang terlalu banyak makan dan minum, apatah lagi ya tidak terkontrol ya. Pola makannya tidak terkontrol, biasanya sakit-sakitan. Ya, menurut para pakar kesehatan, ya, hampir 90% sumber penyakit itu dari pola makan yang salah. Makan dan minum yang berlebihan, demikian juga sembarangan makannya, berpengawet, demikian juga pewarna dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Bukan hanya merusak jasad kita, tetapi juga berdampak negatif kepada aktivitas hati kita. Kita banyak ngantuk, bentar-bentar ngantuk. Demikian juga pikiran kita tumpul, akal itu tumpul terlalu banyak makan dan minum. Bawaannya ngantuk aja, bawaannya nggak semangat lah hidupnya. Kita beribadah ya harus ada semangat, berarti kita harus mengurangi makan dan minum, mengurangi makan dan minum, jangan terlalu banyak. Nah, itu merupakan rukun pertama, ya, atau prinsip pertama dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin merasakan nikmat dalam beribadah, nikmat dalam bermunajah kepada Allah, nikmat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keempat rukun ini wajib kita tunaikan. Yang pertama adalah mengurangi makan, qillatut ta'am atau al-ju', jangan terlalu banyak makan. Allahu Akbar. Kita atur makan kita lah ya. Bahkan kalau para ulama zaman dahulu banyak berpuasa, karena dengan berpuasa pertama mereka tidak terlalu memikirkan makan. Kalau kita nggak puasa kan pikiran kita ke makan, minum kan, terlalu banyak kan. Kalau orang yang berpuasa ya dia lebih fokus untuk beribadah. Kekuatan jasadnya pun luar biasa. Demikian juga semangat rohaninya juga luar biasa. Kita lihat kalau bulan puasa kan luar biasa kita beribadah kan. Baca Al-Quran kita sanggup sehari paling tidak 1 juz kita baca. Malam kita sholat tarawih, kita sholat tahajud, sholat berjamaah, Masya Allah. Itu merupakan dampak positif dari berpuasa atau mengurangi makan. Adapun orang yang terlalu banyak makan ya penyakitan, kurang bertenaga. Bahkan lebih parahnya apabila sampai pada ya, keadaan yang mengerikan lah, obesitas misalnya. Itu sangat berbahaya. Oleh karena itu dalam tasawuf atau dalam ilmu akhlak ya, akhlak kerohanian, kita diajarkan untuk mengurangi makan. Karena dengan mengurangi makan dan merasakan rasa lapar, merasakan lapar, sifat tawadu kita akan bersemai. Demikian juga kita akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa merasa kerdil lah dalam bahasa Melayunya, merasa kita ini tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Adapun orang yang perutnya senantiasa kenyang, apatah lagi sampai ke leher misalnya makannya kan, sampai mau muntah, hatinya keras, empatinya kurang, kepedulian sosialnya pun juga kurang. Seperti itulah orang yang terlalu banyak makan ya. Banyak menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Bentar-bentar buang air kecil, bentar-bentar buang air besar ya, sakit perut, ngantuk dan lain sebagainya. Mana waktu kita untuk beribadah kepada Allah? Oleh karena itu kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengatur pola makan. Jangan terlalu kenyang dan jangan juga terlalu lapar. Karena kalau terlalu lapar juga bahaya terlalu lapar.
ya, menghilangkan fokus kita dalam beribadah. Kita diajarkan untuk pertengahan lah. Khairul umur awsatuha, kan? Sebaik-baik perkara adalah pertengahan, wasat, pertengahan. Itu rukun yang pertama, al-ju'. Seseorang yang mengurangi makan atau berada dalam keadaan senantiasa lapar, tetapi lapar yang tidak keterlaluannya, maka akan ya, menajamkan pikiran. Demikian juga hikmah akan mudah difahami, ya, memudahkan kita untuk memahami hikmah-hikmah di setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat orang yang miskin misalnya, maka kita akan faham hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik kemiskinan itu. Ada kawan kita yang sedang sakit, maka hati kita sangat mudah untuk memahami rahasia dan hikmah di balik penyakit itu. Hati kita semakin lembut dan lain sebagainya. Itulah yang pertama, al-ju' atau qillatut ta'am. Adapun yang kedua, kata beliau radhiyallahu taala an, al-uzlah, ya, banyak-banyak mengasingkan diri. Allahu Akbar. Jangan terlalu banyak teman lah, jangan terlalu banyak kawan. Kalau seandainya pun ya, kita harus berkawan atau berteman, carilah kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang bisa menolong kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin bertakwa kepada Allah, untuk semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Jangan justru kita berkawan atau bersahabat dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang judul pembicaraannya hanya dunia, 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 dan dunia. Karena itu sangat berdampak dan sangat berpengaruh pada kejiwaan kita. Kurangkan berkawan dan perbanyak beruzlah, mengasingkan diri. Mengasingkan diri bukan berarti ke atas gunung, tidak. Di rumah pun kita bisa melakukannya. Ya, banyak menyendiri untuk muhasabah, introspeksi diri, untuk bertaubat kepada Allah, untuk berzikir. Ketika kita beruzlah, ya HP-nya nggak usah dibawa, simpan di luar, jauhkan dari tangan kita, agar kita fokus untuk berzikir, untuk beribadah, untuk bermuhasabah kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan ini merupakan salah satu amalan para aulia. Mereka banyak melakukan uzlah. Beruzlah ini bukan berarti mengasingkan diri 100% dalam rentang waktu yang lama, tidak. Hanya beberapa saat saja kita ambil waktu, ya, beberapa, ya mungkin 30 menit atau mungkin 1 jam lah sehari, untuk kembali kepada diri kita, untuk merenungi apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau zaman dahulu para ulama itu melakukan uzlah di rumah, ya kira-kira 2 kali dalam sehari lah. Pagi setelah sholat subuh mereka beruzlah, mengasingkan diri di tempat khusus dalam rumah, di kamar khusus lah seperti itu, untuk muhasabah, introspeksi diri kepada Allah. Demikian juga untuk merenungi dosa-dosa dan kesalahan mereka, untuk beristighfar, bertobat, dan berzikir serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sore hari setelah sholat asar. Itulah rukun kedua, ya, al-uzlah, mengasingkan diri. Dan gak perlu naik ke hutan lah, naik ke gunung untuk mengasingkan diri, gak perlu. Di rumah aja bisa, ya. Mulai dengan durasi yang pendek lah, ya. Pagi setengah jam, sore setengah jam, seperti itu, tiap hari. Apabila kita telah istiqomah, nanti durasinya kita tambah. Yang pada awalnya setengah jam kita tambah menjadi 40 menit 40 menit di pagi hari dan 40 menit, ya, di sore hari. Seperti itu. Banyak-banyak beruzlah, karena dengan beruzlah pikiran kita akan jernih,
hati kita pun akan tentram, damai bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah seharian kita bersama makhluk, maka kita butuh waktu yang khusus bersama Allah Subhanahu wa taala untuk bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala melalui munajat dan doa kita, melalui zikir kita. Seperti itu. Allahu akbar. Yang ketiga adalah was-sahru. Banyak-banyak bangun malam, mengisi malam dengan ibadah. Paling kurang 2/3 malam. Mulai dari pukul 2 misalnya, jam 2 sampai menjelang sholat subuh. Kalau nggak mampu setengah jam aja lah sebelum sholat subuh, atau 1 jam sebelum sholat subuh. Kita latih diri kita secara bertahap, secara berperingkat kalau dalam bahasa Melayu. Jangan dipaksakan juga. Oleh karena itu kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk tidur siang, tidur siang, qailulah. Walaupun mungkin hanya 30 menit, 35 menit. Karena itu sangat membantu kita untuk bangun malam, sholat tahajud, untuk mengisi malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan menjaga makan juga, karena kalau perut kita sebelum tidur terlalu kenyang, kita tidak akan bisa bangun tengah malam. Sangat berat, ngantuk, semakin ngantuk kita. Banyak berjaga malam dengan zikir, berselawat kepada baginda Rasulullah. Kalau kita nggak mampu berjaga malam dengan sholat misalnya, karena apabila kita sholat kita langsung ngantuk misalnya kan, kita lakukan ibadah-ibadah ringan yang lain. Misalnya berzikir sambil berjalan, berselawat sambil berjalan. Yang penting kita latih diri kita lah untuk tidak tidur full semalaman. Kita berikan hak kepada hati kita untuk menikmati keindahan bermunajah, berzikir, bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita latih diri kita minimal 30 menit atau 1 jam lah sebelum sholat subuh. Karena malam merupakan waktu yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baginda Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk sholat tahajud di 2/3 malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Demikian juga kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang cinta kepada beliau, yang setia kepada beliau, yang tunduk dan patuh kepada beliau, kita ikuti jejak langkah beliau sebagai uswatun hasanah. Tentu secara berjenjang, secara berperingkat kalau dalam bahasa Melayu. Jangan terlalu memaksakan diri, seperti itu. Dan yang keempat kata beliau, qillatul kalam. Jangan terlalu banyak ngomong, menjaga lisan. Kalau seandainya pun kita ingin berbicara, kita ingin ngomong, maka kita harus pastikan bahwa apa yang kita akan ucapkan itu mempunyai nilai kebaikan. Tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan cacian, makian, demikian juga tidak menimbulkan kebohongan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, hari akhirat, maka apabila dia hendak berbicara, menyampaikan sesuatu, dia harus memastikan bahwa apa yang ingin disampaikannya itu adalah sesuatu yang bernilai kebaikan. Dan apabila dia tidak mampu untuk memastikannya, tidak mampu untuk menyampaikan sesuatu yang baik, maka dia harus dan wajib diam agar tidak terjebak dengan dosa. Dan kebanyakan dosa itu dimulai dari ucapan, dilakukan oleh lisan. Allahu Akbar. Oleh karena itu para sahabat sekalian, kalau kita tidak mampu untuk melakukan ibadah, memperbanyak dan meningkatkan ibadah kita, minimal kita berusahalah untuk menjaga diri dari dosa, maksiat,
terutama lisan. Demikian juga mata dan dosa-dosa yang lain. Allahu Akbar. Para sahabat sekalian, itulah 4 rukun ya, yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita penuhi ketika kita sedang dalam proses menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila 4 rukun ini kita tunaikan dengan baik, demikian juga kita senantiasa menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Di siang hari kita banyak-banyak berpuasa sesuai dengan kemampuan kita. Di malam hari kita sholat tahajud. Demikian juga di pagi dan sore hari kita bermuhasabah. Dan kita senantiasa memperbanyak zikir dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka insya Allah kebahagiaan dan ketentraman jiwa akan kita raih. Iman kita akan semakin meningkat, semakin sempurna. Demikian juga akhlak dan budi pekerti kita pun juga akan semakin baik, serta cinta, rindu, demikian juga ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin membaik, akan semakin meningkat, akan semakin sempurna. Dan apabila cinta dan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna, maka itulah kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh perjalanan kerohanian, taqarrub ila Allah, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan cintanya. Para sahabat sekalian, itulah di antara rukun yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Anwarul Qudusiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Selain dari 4 rukun ini, yang wajib kita jaga adalah adab. Adab kita kepada Allah. Adab kita ketika kita makan, ketika minum, ketika berjalan, ketika beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menjaga adab. Baik berkaitan dengan adab zahir kita, demikian juga adab hati kita. Contoh adab zahir adalah menggunakan pakaian yang bersih, yang suci, yang paling rapi ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Demikian juga adab hati kita, ya, keikhlasan, tawadhu, demikian juga tawakal kepada Allah, khusyuk dalam melakukan ibadah dan lain sebagainya. Apabila adab-adab tadi telah kita tunaikan dengan baik, demikian juga rukun-rukunnya kita telah tunaikan dengan baik, maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan membuahkan hasil berupa kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia demikian juga di akhirat kelak, insya Allah. Para sahabat sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.